Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Pipa resapan horizontal, temuan dosen Universitas Semarang menjadi sebuah solusi dalam mengatasi banjir yang terjadi di kota Semarang. Temuan ini dinilai lebih efektif untuk menyalurkan air hujan ke dalam tanah. Kota Semarang menjadi daerah yang berpotensi mengalami banjir menahun. Selain banjir akibat tingginya curah hujan, permasalahan rob juga kerap menghantui sisi utara kota Semarang. Kondisi topografi yang relatif datar dan padatnya daerah hunian menyebabkan saluran air tidak lancar. Menanggapi hal itu, hasil riset dosen Universitas Semarang, Dr. Haji Edi Susilo STMT tentang sistem pipa resapan horizontal menjadi terobosan dalam menangani permasalahan banjir di Semarang. Menurut Edi, hasil temuan pipa resapannya dinilai lebih efektif untuk menyalurkan air hujan ke dalam tanah. Jadi pipa resapan ini berfungsi untuk meresapkan air ke dalam tanah. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan tekanan air yang ada di dalam pipa vertikal. Sehingga ini yang membedakan pipa resapan horizontal dengan pipa resapan vertikal. Ya, karena ada tekanan air, maka bagian air yang masuk ke arah horizontal itu mendapatkan tekanan juga sesuai dengan hukum Pascal ya. Jadi tekanan air yang bekerja itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Karena itu pipa resapan horizontal atau kita singkat dengan PRH itu jauh lebih besar daripada pipa vertikal. Jadi kelebihan daripada pipa resapan horizontal ini pertama, resapannya besar karena memanfaatkan tekanan air tadi. Kemudian yang kedua, biayanya, harganya lebih murah ya, karena hanya menggunakan pipa, jadi ukurannya kecil. Kemudian yang ketiga, tidak memakan ruang. Jadi ketika setelah digali, kemudian ditimbun kembali, ya kemudian dihubungkan dengan saluran, selesai. Dan pemeliharaannya juga mudah, beda dengan bangunan resapan yang lain. Ia menambahkan bahwa pipa resapan ini sudah berada di hampir seluruh kecamatan yang ada di kota Semarang. Dengan anggaran yang sudah direncanakan tiap tahun, besar harapan melalui pipa resapan temuannya ini dapat mengatasi permasalahan banjir menahun. Tak hanya Semarang, pipa resapan horizontal juga diminati berbagai daerah untuk diaplikasikan. Dalam menyambut mudik Lebaran, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama dengan Dirut PLN melakukan tinjauan SPKLU di Res Area 379A Batang. Hal ini menjadi upaya dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendukung bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia didampingi Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo melakukan peninjauan ke SPKLU di Res Area Kilometer 379A Batang, Jawa Tengah 20 Maret lalu. Kunjungan itu guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik atau electric vehicle dalam kondisi prima selama periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kunjungan ini, Bahlil menegaskan bahwa fasilitas penunjang EV berupa SPKLU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan titik krusial mudik dalam kondisi aman. Dengan begitu, pemudik yang melakukan mobilisasi dengan EV tak perlu khawatir. PLN harus ikut mengambil bagian dalam proses penyiapan infrastruktur mobil listrik charger, namanya SPKLU. Nah, di sini SPKLU kita untuk Jawa Tengah ada berapa Pak? 307 unit. Dinaikkan, yang kemarin itu dinaikkan menjadi 6 sampai 7,5 kali lipat. 307 dengan karyawan yang kita standby itu harus sekitar 1.760 orang. Jadi saya jamin kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang melakukan mudik dengan memakai kendaraan listrik tidak perlu ragu karena ada 307 stasiun yang bisa kalian pakai untuk Jawa Tengah dan jaraknya per 20 km di sekitar tol. Jadi clear. Ya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan pengguna EV pada musim mudik kali ini. Untuk itu, SPKLU yang berada di area dengan kepadatan tinggi, jumlahnya terus ditambah dan dipantau. Khusus di wilayah Jawa Tengah dan DIY, PLN menambah jumlah SPKLU sebanyak 6 kali lipat dari Idul Fitri tahun sebelumnya. Dengan begitu, saat ini telah tersedia sebanyak 307 unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi di Jawa Tengah dan DIY. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam untuk membantu para pemudik dengan total 1.720 personil. Khusus di rest area di Batang ini, kami tadi sudah mengecek bahwa antriannya sangat terjaga sekali. Kemudian jumlah mobil listrik yang mudik diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat, tetapi jumlah SPKLU kami tingkatkan lebih dari 6 kali lipat, sehingga kondisi dalam terkendali. Dan harapan kami tentu saja para saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik bisa menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga, penuh kebahagiaan, dengan catatan bahwa insya Allah lancar, di mana jumlah SPKLU yang tahun lalu jarak antara satu dengan satu tempat yang lain adalah sekitar 40 km. Untuk tahun ini sudah kami turunkan hanya menjadi 20 km. Dan setiap rest area sudah tersedia SPKLU. Maka itu harapan kami mudik kali ini dengan mobil listrik akan berjalan dengan baik. Sistem di Jawa Tengah juga tadi dicek oleh Pak Menteri Bahlil, Pak Menteri SDM, baik itu batubara, baik itu gas maupun BBM-nya aman, transmisi juga aman, sistem dalam kondisi yang sangat aman. Selain 307 unit SPKLU yang tersebar di 215 lokasi di wilayah Jateng dan DIY, juga terdapat 4 unit SPKLU mobile dari total 12 unit di jalur mudik Trans Sumatera hingga Jawa untuk membantu pemudik pengguna mobil listrik yang mengalami kendala. Kemudahan layanan ini dapat ditemukan dengan mengakses aplikasi PLN Mobile. Menyambut libur Lebaran, Transmarga Jateng menggelar kick-off Satgas Siaga Mudik. Berbagai fasilitas disiapkan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan tol. PT Transmarga Jateng selaku pengelola ruas jalan tol Semarang-Solo mengadakan kegiatan gelar kick-off siaga Satuan Tugas Operasional pada 21 Maret lalu. Kegiatan ini untuk menjamin kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pengguna jalan tol dalam memastikan kesiapan pelayanan operasional jalan tol pada periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Direktur Utama PT TMJ Prajudi dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik di Hari Raya Idul Fitri. Jadi sampai H-10 itu kami menyiapkan semua fasilitas infrastruktur sehingga semua berfungsi dengan baik. Baik dalam hal jalannya maupun saluran airnya, kemudian lampu-lampunya, perambuannya, segala macam kami siapkan semua. Nah setelah memasuki plus H-10, maka berpindah persiapan itu ke layanan transaksi, layanan lalu lintas, kemudian ke layanan rest area. Semua sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut para pemudik. Jadi misalnya di gerbang kita siapkan jumlah personil ditambah 60 orang. Kemudian disiapkan juga sistem transaksi dengan menggunakan mobile reader di masing-masing gerbang. Itu tujuannya adalah untuk mempercepat transaksi. Ditambah lagi dengan menambah kapasitas transaksi dengan menambah jumlah gerbang. Kesiapan operasional jalan tol baik dari sisi layanan pengguna jalan hingga pengamanan selama periode mudik Lebaran 2025 menjadi poin utama. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan PT Transmarga Jateng dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama arus mudik dan arus balik. Arus mudik itu diperkirakan tanggal 28 Maret itu akan terjadi puncak. Untuk arus baliknya diperkirakan tanggal 6 April tahun 2020.
Dua rest area fungsional yang ada di jalur Semarang-Solo juga dibuka untuk memecah kepadatan pemudik. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Sejumlah rekayasa lalu lintas dan fasilitas pendukung disiapkan Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk mengurangi penumpukan kendaraan. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Diperkirakan sekitar 70.096 kendaraan akan melewati gerbang tol Kalikangkung meningkat 313% dari kondisi normal. Sementara itu di gerbang tol Banyumanik pada hari yang sama, sebanyak 65.343 kendaraan akan melintas. Sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Salatiga diberlakukan situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Tak hanya itu, Jasa Marga juga membatasi angkutan barang 3 sumbu atau lebih dari masa mudik. Semua layanan operasional dan juga kesiapan di gerbang tol atau optimalisasi layanan transaksi yang ada di seluruh gerbang tol. Begitu pula yang ada di ruas Semarang ABC yang dikelola oleh Senior Manager Representative Office. Dan ruas Semarang Solo ini dikelola oleh PT Trans Marga Jateng. Ini juga sudah menyiapkan berbagai layanan operasional termasuk adanya rest area fungsional nantinya. Ada tambahan 2 rest area fungsional. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan di ruas Solo Ngawi sama juga layanan operasional juga bertambah, optimalisasi gerbang tol juga dilakukan. Vice President Corporate Secretary and Legal Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Palo menyatakan bahwa dalam menyambut para pemudik berbagai optimalisasi telah dilakukan di berbagai titik. Pihaknya turut menghimbau agar para pengguna jalan dapat melakukan pengecekan baik dari kondisi kendaraan maupun saldo e-tol yang mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Polres Grobogan mengajak 20 anak yatim serta 9 lansia belanja ke tempat perbelanjaan di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sejumlah lansia didampingi anggota kepolisian dan Bayangkari membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari, sementara puluhan anak yatim belanja baju Lebaran. Anggota Polres Grobogan mengantar sejumlah lansia ke tempat perbelanjaan di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Polres Grobogan ajak sejumlah lansia untuk membeli keperluan jelang perayaan Idul Fitri, mulai dari bahan pokok sampai makanan ringan. Selain itu, 20 anak yatim juga diajak memilih pakaian yang cocok dipakai di Hari Raya Idul Fitri. Didampingi anggota kepolisian serta Bayangkari, puluhan anak yatim memilih baju yang mereka sukai. Mereka sangat senang dapat berbelanja baju style bersama Polres Grobogan. Buat apa? Terus yang bayar? Gimana, seneng nggak? Seneng nggak? Nanti milih sendiri berarti? Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto membantu memilihkan baju style untuk anak yatim. Kapolres ingin berbagi kebahagiaan kepada anak yatim serta lansia dengan mengajak belanja. Kita hari ini mengajak anak yatim, kemudian orang-orang yang belum mampu, lansia, untuk sama-sama belanja di Mitra. Kegiatan ini merupakan kegiatan kami untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memohon atau meminta doa kepada lansia ataupun anak yatim agar pelaksanaan pengamanan Idul Fitri 2025 berjalan dengan aman dan lancar. Kita ajak ke sini karena mereka kan belum tentu setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun itu belanja bersama. Makanya tadi kami yang anak-anak kami antarkan ke sini, silakan nyari baju Lebaran. Kemudian untuk yang lansia kami antar ke bawah, silakan Bapak Ibu untuk nyari sembako untuk kebutuhan terutama nanti digunakan saat Lebaran. Polres Grobogan tidak mematok budget agar anak yatim serta lansia dapat leluasa berbelanja sesuai kebutuhan. LTMNU Jawa Tengah menggelar pelatihan tata kelola pengeras suara masjid. Hal ini menjadi bentuk dukungan NU agar para jemaah tetap khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama menggelar pelatihan tata kelola pengeras suara Masjid NU yang bertempat di Ponpes Al-Itqon, Semarang. Acara itu menjadi sarana dalam memberikan wawasan mengenai komposisi pengaturan pengeras suara yang benar. Acara itu turut dihadiri Kiai Haji Ubaidullah Sodako, Rais Syariah PWNU Jawa Tengah, Ketua PWNU Jawa Tengah Gus Rozin, juga Insinyur Suharjono MT sebagai narasumber. Momentum ini menjadi bentuk dukungan PWNU Jateng dalam membekali skill agar suara yang dihasilkan dapat membawa
membuat para jamaah tetap merasa khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Di NU itu punya lembaga yang namanya LTM, Lembaga Takmir Masjid. Ini lembaga yang bertanggung jawab untuk memperbaiki pengelolaan masjid yang ada di sekitar NU. Yang ada di sekitar NU itu berarti masjidnya NU atau masjidnya orang NU atau masjidnya yayasan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. LTM itu bertanggung jawab soal tata kelola masjid secara keseluruhan. Dan menjadi bagiannya adalah hari ini yaitu tata kelola sound system yang ada di masjid. Nah, kita memperbaiki sound system yang masjid itu sehingga kemudian bisa menjadikan para jamaah yang di masjid itu merasa nyaman, begitu merasa khusyuk dan merasa terbantu dengan bagusnya tata kelola sound system yang ada di masjid. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, para perajin kue kering di Kabupaten Blora mulai kebanjiran pesanan. Salah satu perajin yang mengalami peningkatan permintaan adalah Yayu Suciatiningrum, warga Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengrajin kue kering Yayu Suciatiningrum mengungkapkan bahwa permintaan kue keringnya meningkat drastis hingga mencapai 50 toples per hari. Bahkan ia terpaksa menolak sejumlah pesanan karena kewalahan. Permintaan memang meningkat tajam menjelang Lebaran ini sampai kewalahan dan terpaksa menolak beberapa pesanan. Menurut Yayu, kue kering yang paling banyak diminati adalah nastar dan kue kacang. Untuk satu toples kue kering ukuran 800 gram, ia menjualnya dengan harga mulai dari Rp40.000 hingga Rp55.000 tergantung pada jenisnya. Untuk memenuhi banyaknya permintaan, Yayuk memperkerjakan dua tetangganya. Dengan dibantu dua tetangga guna memenuhi permintaan pelanggan menjelang Lebaran, terpaksa menambah satu lagi tetangga untuk membantu membuat kue kering. Lonjakan permintaan kue kering menjelang Lebaran ini memberikan berkah tersendiri bagi para perajin di Blora. Mereka berharap tren positif ini terus berlanjut hingga Hari Raya tiba. Ya, alhamdulillah selama 25 tahun saya bikin kue kering. Tiap bulan kurang lebihnya antara 800 sampai 1000 toples pesanan. Kalau di bulan Ramadan ini mendekati Lebaran meningkat atau enggak? Iya, meningkat. Bisa berapa Bu peningkatannya? Bisa 100 toples, 150 toples setiap tahunnya. Ya. Setiap bulan ya? Setiap. Kue kering kan cuma untuk di saat Lebaran aja. Yang paling diminati apa Bu? Diminati kue nastar sama kue kacang. Per hari pesanan berapa Bu kira-kira? Bisa Lebaran ini. Perharinya 40 toples sampai 50 toples. Biasanya pembeli selain datang langsung ke rumahnya, Yayuk juga mengantar pesanan ke tempat pembeli. Saat ini mayoritas pembeli kue kering Lebaran masih didominasi warga sekitar Kecamatan Blora.